Jadi keamanan informasi, ya. Nah, saya buka Google saja dari nol supaya apa? Nanti bapak-bapak ini bisa belajar kadangkala tidak harus dengan dosennya. Nah, keamanan informasi kebetulan saya itu diamanai mulai tahun 2009, Pak. Nah, kebetulan waktu itu saya magang di Bandung, pernah magang di ITB, Pak. Terus nyari-nyari buku di Buah Batu, buku keamanan informasi. Di situ ada Bapak Rinaldi Munir. Saya beli bukunya, Pak. ITB, Rinaldi Munir ITB, buku keamanan informasi. Nah, dari sini ternyata saya buka situsnya sampai sekarang ada Rinaldi Munir ITB. Beliau seorang dosen di ITB dari teknik informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, kebetulan saya klik ya, kriptografi. Nah, saya klik kriptografi. Mohon maaf ada yang masuk. Ini silakan bergabung. Kriptografi ITB. Nah, disinilah awal mula saya belajar kriptografi. Nah, saya kembalikan back. Nah, ini riwayat mengajar Pak Rinaldi Munir mulai tahun 2003-2004 sudah mengajar kriptografi sampai sekarang. Jadi tiap tahun kalau ngajar itu dibuatkan folder seperti ini. Nah, sampai sekarang tahun 2021-2022. Pengantar kriptografi, okay. Pengantar kriptografi. Nah, inilah keamanan informasi itu dimulai ya. Jadi nggak apa-apa kuliahnya di Unibdu tapi materinya dari ITB, ngoten nggih. Nah, ini sudah menjadi tradisi saya untuk ngajar keamanan informasi. Nah, kok kriptografi, Pak? Nah, ilmunya ini, keamanan informasi ilmunya adalah kriptografi. Okay. Nah, jadi yang namanya informasi aman itu tidak bisa dibaca seperti ini. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa dibaca, berada di dalam komputer digital gitu ya, pasti bertanya-tanya itu sebetulnya apa sih gitu ya, itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang dibuat oleh Pak Rinaldi Munir untuk menggambarkan bahwa informasi itu harus aman. Nah, aman itu tidak bisa dibaca atau rahasia gitu. Sifatnya adalah rahasia. Nah, sesuatu yang rahasia itu membuat pertanyaan bagi orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ngoten nggih. Nah, selamat datang di kelas kriptografi. Nah, kebetulan di sini adalah Prodi Sistem Informasi Unibdu. Tapi slide-nya dari ITB. Nah, kita buat santai mawon bahwa ilmu ini penting tapi juga banyak sekali tools, alat yang kita gunakan untuk mengamankan informasi. Nah, kok kriptografi merupakan kakas atau tool atau alat yang sangat penting di dalam keamanan informasi. Jadi, kriptografi itu alat ya yang sangat penting untuk keamanan informasi. Jadi, judulnya keamanan informasi, ilmunya adalah kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kriptos itu secret, graphin adalah writing. Jadi adalah artinya secret writing atau tulisan yang rahasia. Nah, jadi keamanan informasi adalah tulisan rahasia seperti yang tadi tidak bisa dibaca menurut orang yang tidak paham. Nah, begitu. Nah, sehingga makanya kalau ada yang tanya mahasiswa reguler itu, nah kalau
uang kripto itu Pak. Nah itu ya seperti itu. Jadi uang kripto itu dibuat sebagai komoditi, tapi rahasia. Artinya uang itu tidak bisa seperti uang-uang seperti yang kita gunakan pada saat ini. Oke, kembali ke kriptografi. Definisinya adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Ya, definisinya ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Menurut Schneier tahun 1996. Nah, jadi sudah lama sekali. Definisi lainnya adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi. Jadi menggunakan teknik matematika, sederhana sekali. Plus dan minus, nah seperti itu. Sangat sederhana. Nah, aspek keamanan informasi itu ada kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Seperti itu. Menurut Menes tahun 96. Nah, itu keamanan informasi. Jadi jelas contohnya di WhatsApp kita. Nah, nanti ada contohnya. Nah, jadi aman itu sebetulnya artinya ada 4 tadi ya. Ada kalau di sini 3, kalau di bawahnya ini 4 ya. Yang pertama terjaga kerahasiaannya, disebut confidentiality. Nah, terjaga kerahasiaannya itu bagaimana? Yakni kalau ada tulisan jelas bisa dibaca. Contohnya ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Nah, ini bisa dibaca namanya. Nah, ini disebut plain text, Pak. Ini disebut plain text ya, atau teks yang jelas gitu ya. Menurut sejarah kriptografi ini seperti ini disebut plain text. Gambar A ini ya. Nah, yang dirahasiakan seperti yang gambar B. Nah, gambar B ini nggak bisa dibaca ini. Ini kode apa, tulisan apa, nggak ada maknanya. Nah, ini aman namanya ya, terjaga kerahasiaannya. Nah, tulisan yang tidak bisa dibaca menurut kriptografi itu disebut ciphertext. Ciphertext dari mana? Dari A. Jadi aslinya disebut plain text. Nah, sedangkan yang sudah rahasia tidak bisa dibaca disebut ciphertext. Nah, itu menurut ilmu kriptografi adalah terjaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua, aman yang kedua itu terjaga keasliannya. Terjaga keasliannya. Nah, disebut data integrity. Nah, apalagi sekarang zaman hoax, zaman manipulasi. Manipulasi digital begitu heboh. Nah, mana yang asli? Nah, itu susah. Nah, maka penting, terjaga keasliannya itu penting. Nah, contoh pesan asli, gambar di sini ada burung merpati, nah itu satu. Nah, sedangkan yang di kanan, burung merpatinya sudah diduplikat, sudah ada 2. Nah, atau disebut sudah diubah, maka ini enggak asli sudah. Nah, ini salah satu contoh keaslian data atau data integrity. Nah, yang ketiga itu otentik ya. Jadi aman yang ketiga, nilai-nilai aman yang ketiga adalah otentik. Yakni yakin pengirim pesan adalah asli, pengirim pesannya ya. Jadi pengirimnya, kalau tadi itu datanya, sekarang pengirimnya. Nah, pengirimnya adalah asli itu harus otentik, bukan pihak ketiga yang menyamar. Contohnya seperti ini, si A sedang ingin mengirim sebuah informasi berupa sinyal apa ini? Sinyal dari pembakaran, asap ya, asap. Nah, untuk supaya si B temannya di balik bukit itu mengetahui bahwa si A ini sedang berada di balik bukit. Nah, ternyata disadap oleh orang yang
katakanlah musuh gitu ya, musuh disadap, sinyal tersebut disadap. Nah, sinyal tersebut disadap, terus si penyadap ini membuat sinyal palsu. Nah, yang menyerupai sinyalnya si A, sehingga itu disebut penipuan. Nah, maka si B mengira bahwa temannya si A itu berada di bukit yang dekat sekali. Mengira seperti itu. Nah, ini namanya tidak otentikasi, tidak otentik. Nah, sinyal yang dibuat oleh penyadap ini tidak otentik. Nah, ini nggak aman berarti. Nah, banyak sekali contoh penipuan saat ini, katakanlah dari WA yang mengatasnamakan Shopee. Anda telah mendapatkan cashback, ya, voucher cashback senilai 1 juta dari Shopee. Nah, tolong masukkan kode otentikasi ini kepada Shopee Anda. Lah, ini jelas apa namanya, penyadapan. Nah, penyadapan. Banyak sekali WhatsApp, Facebook yang disadap melalui kode OTP, ya, kode otentikasi. Nah, maka hati-hati. Nah, itu ya, sudah banyak pemalsuan kode OTP. Nah, seperti itu. Yang keempat, pengirim pesan tidak dapat menyangkal atau non-repudiation telah mengirimkan pesan, ya. Nah, sehingga bagaimana seseorang itu dianggap atau tidak bisa menyangkal bahwa dia itu mengirim pesan. Contohnya, si A transfer 1.000 ke B. Nah, B-nya ini katakanlah mengklaim gitu ya, mengklaim ke B melalui bank gitu ya. Saya telah mentransfer nih buktinya. Nah, contoh banyak sekali juga orang menipu melalui apa namanya, struk ATM ya, struk ATM. Saya telah mentransfer ke Anda sekian juta. Saya beli barang Anda misalkan 900.000, tapi saya transfer 1 juta. Nah, mohon kelebihannya yang 100.000 itu dikembalikan saya. Padahal struk yang dibuat itu adalah struk palsu, bukan dari ATM. Nah, itu namanya non-repudiation ya, tidak boleh seperti itu, tidak bisa. Nah, bagaimana transaksi itu supaya tidak bisa disangkal? Nah, gitu. Jadi bukti-bukti transaksi itu bagaimana supaya tidak bisa disangkal oleh orang atau tidak bisa diklaim oleh orang yang tidak berhak. Nah, itu. Nah, itu salah satu contoh kejadian-kejadian seperti ini. Makanya keamanan informasi itu sangat penting, atau ilmu kriptografi itu sangat penting untuk saat ini. Itu, okay. Nah, saya ulangi lagi bahwa keamanan informasi itu aspeknya adalah yang pertama rahasia, ya. Aman itu aspeknya adalah rahasia. Yang kedua, keaslian data, datanya asli. Jadi sudah dirahasiakan, datanya asli, bukan data palsu. Nah, yang ketiga, pengirim itu otentik, pengirim pesan itu otentik. Jadi pastikan, katakanlah ada tadi itu, Anda telah mendapatkan cashback 1 juta dari Shopee. Nah, voucher cashback 1 juta. Silahkan masukkan OTP ke akun Shopee Anda. Nah, kita nggak boleh meyakini seperti itu. Nah, itu nggak asli. Yang mengirim itu nggak otentik, bukan dari Shopee. Terus, pengirim pesan tidak dapat menyangkal. Nah, bagaimana caranya supaya pengirim pesan itu tidak dapat menyangkal? Contoh ini ya, apa namanya, mengirim ke si B, telah mencoba untuk mengirim ke si B. Nah, bagaimana supaya tidak bisa disangkal bahwa dia telah mengirim transfer ke si B, misalkan begitu. Nah, ini contohnya. Keaslian data itu adalah privat, ya, konfidensial itu privasi, secrecy. Nah, kerahasiaan pesan itu. Yang kedua, keaslian pesan data itu data integrity. Ya. Yang ketiga, keaslian pengiriman penerima, autentikasi. Nah,
anti penyangkalan non-repudiation. Nah, bagaimana supaya pengiriman itu tidak bisa disangkal. Nah, itu kriptografi. Nah, jadi sebetulnya kita itu ke arah sana belajarnya. Tapi belajar algoritmanya saja, tidak perlu harus membuat mengcoding gitu ya, tidak perlu. Pesan terminologi dalam kriptografi yang pertama itu ada pesannya ya. Jadi keamanan informasi yang pertama adalah pesan. Pesan itu apa? Informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, itu pesan ya. Informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, baik di persepsi secara visual maupun audial. Jadi boleh secara visual seperti ini atau suara gitu ya. Nama lain dari pesan yakni plain text ya. Nah, jadi informasi yang bisa dibaca itu nama kriptografinya plain text. Plain image, plain video, plain audio misalkan gitu. Rupa pesan atau data ya, rupanya data atau bentuknya data itu berupa teks, gambar, musik, video, tabel, daftar belanja, gambar 3D, nah, atau audio. Nah, itu rupa pesan. Seringkali bapak-bapak saya itu punya teman yang kebiasaannya mohon maaf, minta tolong ke saya, Pak, saya minta tolong Pak transferkan ke bank ini Pak, ke rekening ini. Tapi saya biarkan, kalau itu berupa teks saja, di WhatsApp saya biarkan gitu ya, karena saya tidak bisa memastikan ini apakah dia atau tidak gitu. Tapi ketika dia menambahi di bawahnya dengan suaranya, nah, di WhatsApp-nya itu kan ada pesan suara, nah pesan suaranya ternyata asli, nah, Pak Masur mohon minta tolong ditransferkan Pak. Nah ini suara teman saya ini, berarti ini asli. Nah baru saya jawab. Nah, itu untuk mengotentikasi, salah satu cara kita untuk mengotentikasi bahwa pesan tersebut itu asli dari teman kita, bukan penipuan. Nah, jadi jangan mudah percaya bahwa pesan yang dikirim di WhatsApp, di Facebook, kalau pesannya itu berupa teks saja, jangan mudah percaya. Kalau dia minta tolong beli pulsa, minta tolong transfer uang, bahaya sekali. Tapi kalau sudah dia mengirimkan suara, mengirimkan video, telepon dengan video, nah itu berarti autentikasi. Nah ini teks, pesan berupa teks, pesan berupa gambar, pesan berupa audio, pesan berupa video. Nah seperti itu ya. Nah, itu data untuk saat ini, data digital. Yang kedua ada pengirim. Jadi pesan itu nggak mungkin ada kalau nggak ada pengirim, disebut sender. Pihak yang mengirim pesan. Nah, yang ketiga ada penerima, receiver, pihak yang menerima pesan. Pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima itu bisa berupa orang, juga bisa berupa komputer, ya. Bisa juga berupa mesin dan lain-lain. Contohnya pengirim Alice, nah, penerima Bob. Nah, ini manusia. Contoh lagi pengirim komputer klien, penerima komputer server. Ini komputer. Nah, contoh lagi pengirimnya Alis, penerimanya mesin menjawab. Nah, ini juga sering kita menggunakannya. Contohnya mesin ATM ya. ATM itu isinya komputer tapi yang melakukan keluarnya uang dan sebagainya itu adalah mesin. Nah, kita mengirim pesan, misalkan transfer uang sekian juta, nah, tapi yang menjawab itu mesin. Uang telah ditransfer ke nomor rekening sekian, atau kita menarik saldo, nah saldonya keluar, mesin menjawab. Nah, itu seperti itu. Nah, ini salah satu contoh client server. Jadi kalau kita membuka browser seperti ini disebut client, sedangkan yang melayani kita itu namanya server.
Terus yang keempat itu ciphertext. Nah, tadi ada pesan asli, pengirim, penerima, sudah ada 3. Yang keempat adalah ciphertext. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Jadi ciphertext itu pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Nah, nama lainnya adalah kriptogram. Nama lain dari ciphertext ini adalah kriptogram. Nah, seperti itu ya. Contohnya nih, plain text, culik anak itu jam 11 siang. Nah, gitu ya. Culik anak itu jam 11 siang. Ciphertextnya tidak bisa dibaca. Nah, ini ya, plain text itu berarti pesan yang masih asli yang bisa dibaca, sedangkan ciphertext itu pesan yang sudah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Nah, begitu. Nah, implementasinya contohnya di WhatsApp, contohnya di WhatsApp. Nah, seperti ini. Pak Masrur, nah di sini ya, WA tadi Pak Mufid tadi ya. Pesan terenkripsi secara end-to-end, tidak seorang pun di luar chat ini termasuk WhatsApp yang dapat membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya. Nah, itu ya. Jadi WhatsApp itu sudah dienkripsi. Nah, enkripsi itu ya seperti ini, ciphertext ini. Jadi WhatsApp kita dengan WhatsApp teman kita itu sudah ada kriptografinya, tapi kan nggak pernah ditulis ketika kita mendownload. Enkripsinya menggunakan algoritma apa, nggak ada. Tapi di situ ditulis pesan ini telah terenkripsi end-to-end. End-to-end itu berarti pengirim dan penerima saja. Berarti yang lain itu middle-nya yang tengah-tengah itu bukan tidak terenkripsi. Nah, gitu ya. Nah, ini ilmunya. Pesan ini terenkripsi end-to-end. Nah, enkripsi itu apa? Enkripsi yakni proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nah, enkripsi itu adalah sebuah proses yang menyandikan pesan asli menjadi rahasia. Nah, itu ya. Proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lain adalah enciphering. Nah, pesan itu bisa dienkripsi, juga harus bisa didekripsi. Nggak boleh enkripsi saja, nggak bisa didekripsi. Nah, ini aturan awal seperti itu ya. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi. Nah, dekripsi itu apa? Proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Gitu ya. Dekripsi itu proses mengembalikan tulisan sandi, pesan yang disandikan tadi menjadi bentuk pesan semula yang bisa dibaca. Nah, itu ya. Jadi prosesnya itu enkripsi dan dekripsi, sehingga kalau ditulis menggunakan atau digambar menggunakan diagram blok, maka plain text itu masuk ke dalam kotak enkripsi. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah sebuah proses. Plain text tersebut diproses. Nah, keluarnya menjadi ciphertext, pesan yang tidak bisa dibaca. Nah, supaya bisa kembali itu masuk ke dalam kotak yang dinamakan dekripsi. Sehingga outputnya menjadi plain text seperti semula. Nah, itu kok ada kunci, Pak. Nah, yang menentukan bahwa plain text ini menjadi ciphertext dan ciphertext kembali menjadi plain text itu kuncinya. Nah, ada kuncinya supaya bisa berjalan seperti ini itu harus ada kuncinya. Lah, kunci ini nanti adalah yang buat kita. Misalkan begini, kita belajar algoritma enkripsi, belajar algoritma dekripsi. Nah, supaya bisa lebih aman ciphertextnya itu kita harus bisa buat
kuncinya sendiri-sendiri, masing-masing gitu ya. Nah, oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak-bapak, monggo sebelum melanjutkan. Itu kriptografi, gitu. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Baik, jika tidak Sementara ada, belum, Pak. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin perlu saya informasikan presensinya boleh melalui via chat, ya. Kan ini direkam, gitu. Nah ini direkam maka boleh melalui via chat, jadi nanti terekam juga chatnya. Gitu. Jadi di Google Meet itu nanti terpisah antara video dengan chatting. Enaknya di situ. Nah, jadi presensinya tetap ada di chatting tersebut. Nah, begitu, Pak. Baik, misalkan Cipertext itu disimbolkan dengan C, kan si Cipertext disingkat dengan C gitu ya. Sedangkan plaintext disingkat dengan P, disimbolkan dengan P ya. Maka untuk bisa menjadi proses enkripsi menggunakan fungsi enkripsi, enkripsinya disimbolkan dengan E besar, memetakan P ke C. Nah, bagaimana plaintext menjadi Cipertext? Maka bisa digambarkan, ditulis dengan model rumus seperti ini. Enkripsi dalam kurung plaintext sama dengan Cipertext. Nah, enkripsi dalam kurung plaintext sama dengan Cipertext. Nah, begitu. Nah, fungsi dekripsi D memetakan C ke P. Nah, dekripsi sama dengan Cipertext sama dengan plaintext. Jadi kebalikannya. Ya. Kalau enkripsi itu dalam kurungnya plaintext, kalau dekripsi dalam kurungnya Cipertext. Fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat dekripsi dalam kurung enkripsi dalam kurung plaintext sama dengan plaintext. Nah, jadi sebetulnya nanti kalau dibolak-balik itu hasilnya tetap menjadi plaintext. Nah, contohnya dalam keamanan transmisi data, ya. Jadi sebetulnya kenapa WhatsApp seperti itu? Berarti ini urusannya dengan transmisi data. Jadi data itu bagaimana ditransfer dari handphone satu ke handphone yang lain melalui internet. Nah, disitulah kegunaan keamanan informasi supaya tidak bisa disadap. Alice. Nah, Alice ini ingin mengirimkan ke Bob informasi MyPhone 555 apa ini strip 1234. Nah, ini disebut plaintext karena bisa saya baca ya. Terus dimasukkan oleh Alice ke dalam proses enkripsi. Nah, dan Alice ini menggunakan sebuah kunci untuk mengenkripsi. Nah, terus ditransfer pesannya si Alice ini ditransfer melayang melalui internet, melayang melalui internet. Nah, sehingga ada penyadap di tengah-tengah di antara Alice dan Bob ini penyadap. Nah, ternyata penyadap ini nggak paham. Nah, ternyata tulisan MyPhone 555 strip 1234 itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh penyadap. Nah, itu disebut Cipertext. Nah, masuk ke dalam perangkatnya si Bob. Nah, si Bob ini mengunci dengan kunci yang sama, membuka Cipertext ini menggunakan proses decryption, ya. Decryption dengan kunci yang sama yang digunakan oleh Alice, sehingga proses decryption itu kembali menjadi sebuah plaintext yang bisa dimengerti oleh Bob, yakni MyPhone 555 strip 1234 ya. 555 nah, strip 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Nah, itu keamanan informasi seperti itu, okay. Jadi
ilmu kriptografi ada di enkripsi, dekripsi. Nah, jadi makanya kembali lagi contoh yang ada di WhatsApp. Nah, pesan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini termasuk WhatsApp yang dapat membaca atau mendengarkannya. Nah, seperti itu. Nah, itu fungsinya. Sebetulnya tidak hanya di WhatsApp, semua perangkat teknologi itu sudah ada enkripsi dekripsinya, tetapi ketika kita beli perangkat teknologi itu tidak pernah disebut. Nah, kan bahaya. Fungsinya untuk merahasiakan kok disebut. Nah, kan bahaya. Jadi handphone kita sudah ada metode enkripsi dekripsinya, baik untuk SMS, untuk telepon, untuk yang lain. Nah, sudah ada enkripsi dekripsinya dari pabriknya sana, dari yang membuat teknologi tersebut. Di internet juga begitu, makanya di internet itu ada di browser ini ada HTTPS. Nah, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, S-nya itu secure. Simbolnya, gambarnya itu gembok. Gambarnya itu gembok. Nah, kalau kita sorot itu verified by Global Send. Nah, jadi yang kita buka ini sebetulnya di salurannya sudah menggunakan enkripsi dekripsi dari Global Sign, gitu ya, sudah terenkripsi, ada security-nya. Nah, seperti itu. Jadi di browser pun alamat-alamat internet itu sudah ada. Tapi kok bisa bobol, Pak? Nah, itu teknologi manusia tetap ada kelemahannya. Nah, begitu. Dua aplikasi utama enkripsi, nah contohnya enkripsi dokumen di dalam storage, encryption at rest. Jadi Bapak-bapak bisa download, saya belum pernah sih ya untuk dokumen ini saya enkripsi, saya belum pernah ya. Jadi file-file yang ada di harddisk Anda itu bisa dienkripsi. Silakan download, uji coba yang mana yang bagus, nah itu untuk enkripsi. Dulu saya pernah download itu ya untuk uji coba atau untuk kuliah seperti ini, tapi tidak saya terapkan untuk dokumen-dokumen yang ada di harddisk saya. Kenapa? Nah, kalau saya harus enkripsi semuanya, repotnya juga apa? Terpassword semua. Nah, itu pekerjaannya jadi double-double. Tapi ya aman gitu ya. Memang aman itu ribet, nah, gitu ya. Enkripsi pesan yang dikirim encryption on motion. Nah, itu WhatsApp. Jadi kalau kita klik selengkapnya akan muncul seperti ini. Keamanan WhatsApp. Sumbernya dari gettrend.com, nah, 2016. Nah, ini yang diambil oleh Pak Rinaldi Munir. Nah, data encryption on motion itu tidak hanya pada WhatsApp, nah juga pada enkripsi PIN kartu ATM yang ditransferkan dari mesin ATM ke komputer server bank. Juga enkripsi password yang diberikan oleh pengguna ke komputer host server. Juga enkripsi nomor kartu kredit pada transaksi e-commerce di internet. Juga siaran televisi berbayar, juga enkripsi pesan teks, audio, video melalui WhatsApp. Enkripsi percakapan melalui ponsel di negara-negara tertentu. Jadi seperti itu. Nah, yang paling perlu digunakan enkripsi dekripsi ini adalah pejabat, gitu ya, orang-orang penting, orang-orang politik, nah, itu penting sekali. Kenapa? Supaya komunikasinya melalui saluran internet, saluran telepon itu betul-betul rahasia, tidak disadap. Termasuk data-data kita di bank, makanya bahaya sekali kalau kemarin ada berita data nasabah orang Indonesia dijual. Nah, itu berarti nggak rahasia lagi. Sangat berbahaya. Bahayanya tidak hanya uang, juga terhadap keluarga. Karena data-data kita yang
tersimpan di server bank, tersimpan di server pemerintah, itu juga misalkan KK, itu kan keluarga. Nah, kalau semuanya dimanipulasi itu bahaya sekali. Kalau ada orang-orang jahat ingin menjual data-data kita, oh itu bahaya sekali. Nah, data encryption at rest, enkripsi dokumen file dalam hard disk, flash disk, CD, DVD, smart card, cloud storage. Nah, contohnya ada tulisan seperti ini, maka jadilah tulisan seperti ini. Nah, ini dienkripsi. Nah, ini di database misalkan, di database juga begitu. Bahwa Bapak kalau bekerja di sekolah, di kantor, sebaiknya database itu tidak bisa dibuka seperti ini, tapi harus sudah terenkripsi seperti ini. Nah, yang bisa baca itu hanya program aplikasinya. Nah, itu ya. Nah, ini misalkan video di blur, di enkripsi seperti ini. Nah, itu nggih. Terus kita selesaikan dasar-dasarnya ya minimal nanti 2-3 slide ya, 2-3 slide. Terus Cipher. Nah, ini algoritmanya ya. Yang ketujuh Cipher algoritma. Algoritma enkripsi dan dekripsi ini dari Cipher ya. Aturan untuk encrypting dan decrypting atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Nah, itu disebut Cipher ya. Contoh enkripsi geser 3 huruf ke kanan. Nah, misalkan A sampai Z itu supaya tidak bisa dibaca, nah, caranya melalui algoritma Cipher ini adalah geser 3 huruf ke kanan. A jadi D. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Dekripsinya juga begitu, geser 3 huruf ke kiri. Nah, itu aturannya begitu. Contohnya bapak-bapak sebetulnya di Jawa ini, ya saya ngomong Jawa karena saya di Jawa gitu ya. Di Jawa ini sudah ada metode kriptografi, metode enkripsi, dekripsi. Satu yang saya kenal di Malang. Jadi bocah Malang atau pemuda-pemuda Malang itu atau di luar Malang yang tinggal di Malang, kalau tidak ngerti bahasa Malang, itu tidak dianggap orang pernah ke Malang. Contohnya, yang biasa diucapkan oleh orang Malang atau pemuda-pemuda Malang itu dibalik. Misalnya, saya makan bakso. Itu dibalik. Saya jadi ayas. Makan jadi nakam. Bakso jadi oskap. Ayas, nakam, oskap. Nah, begitu orang Malang. Betulan. Nah, itu adalah proses enkripsi, dekripsi, ciphertext. Tapi tidak menggunakan rumus ini ya. Nah, contoh lagi di Jogja. Jogja itu dulu saya kecil, kalau ke Jogja disuruh beli kaos sama teman-teman. Kamu kalau ke Jogja, ke sini, ke Malioboro, kok tidak beli kaos Dagadu, kamu tidak dianggap pernah ke Jogja. Akhirnya saya beli, ya udah beli. Ternyata Dagadu itu adalah ciphertext. Dagadu itu ciphertext. Asal katanya adalah Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Botongo, Podo Joyonyo. Nah, Dagadu itu posisi da itu dari ma. Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Botongo, ma. Nah, tadi di atasnya itu da, Hono Coroko, Doto Sowolo, do. Jadi ma sama do itu atas dan bawah. Kalau diputar itu jadi ma itu jadi da gitu. Diputar di atas jadi ke bawah. Jadi Dagadu itu sebetulnya ternyata simbolnya mata. Simbolnya mata. Nah, maknanya apa? Berarti, mohon maaf ini ya, maknanya adalah matamu. Nah, itu adalah enkripsi, dekripsi sebetulnya. Nah, di Jawa itu sudah ada seperti itu. Loh, sejarahnya bagaimana kok bisa begitu? Dulu orang Jogja itu saking kalemnya orang Jogja, saking sopannya, kalau ada Belanda itu nggak berani langsung memaki dengan kata-kata kasar.
Nah, itu dienkripsi dulu. Nah, itu ya. Nah, itu sejarah di Jawa. Nah, kalau yang ini sejarah dari Yunani ya. Ciphertext, plaintext, nah, kriptografi itu semuanya dari Yunani. Nah, enkripsi geser 3 huruf ke kanan itu menurut algoritma Cipher. Dekripsi geser 3 huruf ke kiri. Kalau dituliskan menggunakan metode plus minus ya. Enkripsinya dalam kurung P, enkripsi dalam kurung P, berarti yang dienkripsi adalah plaintext ya, sama dengan plaintext ditambah kuncinya. Nah, ditambah plus kunci. Nah, jadi supaya bisa menghasilkan ciphertext itu plaintext ditambah kunci. Loh kok modulus 26? Nah, modulus 26 ini adalah ceritanya A sampai Z itu kalau dihitung itu 26. Sehingga barangkali kelewatan, nah kan 26 berarti memulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dijejer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 26. Sehingga kalau plaintext ini misalkan 25, kuncinya itu 3 kan 28. Nah, supaya kembali lagi harus dimodulus 26. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bapak-bapak, ini sudah mau maghrib ya. Mohon maaf sudah mau maghrib. Kita akhiri sampai di sini. Video ini nanti saya upload di channel saya Muhammad Masrur. Nah, bisa untuk nanti jadi dokumentasi di sini, bukti bahwa kita melakukan perkuliahan. Ini tidak hanya istilahnya supaya jadi YouTuber, bukan. Dari Dikti itu juga menyarankan begini, dari Dikti itu kuliah-kuliah online itu atau pelatihan-pelatihan online harus direkam dan dimasukkan ke channelnya masing-masing. Bukti bahwa kita dosen sudah melakukan Tridharma perguruan tinggi. Jadi nanti kalau ada penilaian asesor itu melihat mana channel YouTube-nya. Nah, seperti itu. Untuk materinya ini tadi silakan download di Rinaldi Munir. Homepage Rinaldi Munir. Kalau kesulitan, buka Google, ketik Rinaldi Munir, ITB. Nah, pasti ada di atas sendiri. Homepage Rinaldi Munir Informatika ITB. Nah, itu materinya, nggih. Nah, seperti itu. Jadi kalau di back seperti ini, nah, diklik kriptografi S1, di back, di forward seperti ini. Nah, ini nggih materinya di situ, atau saya kopikan nanti saya kirim ke WA nggih. Nah, saya kirim ke WA keamanan informasi. Keamanan informasi. Oh, ini sudah nggih, sudah ada yang ngopi, alhamdulillah. Sudah ada ini. Terima kasih sampai di sini, Bapak. Mungkin ada. Wah, ini ada yang baru masuk. Nah, yang baru masuk nanti lihat rekamannya saja. Gitu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya stop presentingnya. Monggo. Mohon izin Pak Maksur. Untuk besok pertemuannya tetap sama atau gimana Pak ya? Monggo disepakati mintanya jam berapa. Kalau pagi sampai sore jelas nggak bisa. Bisanya malam Pak. Iya. Paling tidak ringnya kan sudah jelas ya Pak. Antara jam 2 sampai jam 5. Nanti Pak Masrur bisanya jam berapa? Yang nge-share di WA kayak tadi itu mau Pak. Iya. Karena sekarang posisi saya sudah maghrib lewat. Oh, ngapunten. Iya, jadi mungkin jam 4 gitu nggih atau jam setengah 4 nggih. Setengah 4 berarti saya setengah 5. Nggih, itu nggih. Ya. Nggih, mohon maaf Bapak, ini nggak tahu saya. Ternyata jauh, terpautnya jauh nggih antara Sumatera dan Jawa ini ya. Nggih, baik Pak, gitu nggih. Nanti kabar-kabar lagi di WhatsApp nggih. Nggih. Untuk hari ini cukup ini Pak ya, nggak ada lanjutan nanti setelah maghrib Pak ya. Untuk apa Pak?
untuk hari ini cukup sampai sekian. Nanti Nggih, sholat maghrib cukup enggak ada. sampai Enggak. sekian. Nggih, sudah Oh, mau nggih. maghrib, Pak. Nggih, nggih, ngoten nggih. Nggih, siap, Terima siap. kasih, nggih, terima kasih. Kurang lebihnya Terima kasih, Pak. maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.